warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Fatmawati, mahasiswa semester 5 PGSD. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 3. Kemudian di samping saya adalah rekan sejawat saya akan menilai saya, yaitu perkenalkan, nama saya Isti Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menilai tugas dari Ibu Ari Fatmawati. Mas Dedi, Mas Farel, oke, Mas Iqbal, Mas Pandu, Mas Fatan. Ini sakit lagi anak-anak? Besok kita meluangkan waktu untuk menengok Mas Fatan ya, karena sudah beberapa hari tidak masuk. Kemudian Mas Mbak Mutiara, oke, Mbak Resti, Mbak Seli, Mbak Sila, Mbak Selin, Mbak Abida, Mbak Melinda, Mbak Asri. Hanya satu orang yang tidak berangkat. Baik, anak-anak silakan dikeluarkan bukunya. Kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang tema 5, yaitu membahas apa? Ekosistem. Ekosistem ada di mana saja anak-anak? Di laut, di darat, di sawah, panggilan alas gitu ya. Sawah, terus di kebun ada? Ada. Adakah yang bisa menyebutkan kembali salah satu contoh ekosistem yang ada di sawah Mbak Mutiara? Ada apa saja di sana? Padi, terus belalang, ternak, terus ada apa lagi? Ular. Ular ada di sawah nggak ya anak? Ada. Kalau yang ada di perairan, ada apa? Kira-kira ekosistemnya. Ada yang bisa bantu Bu Ari tadi? Oke Mbak Sana, silakan. Ya, fitoplankton. Terus? Iya. Ikan gabus ya. Anak-anak bingung nggak membedakan fitoplankton dan zooplankton? Jika bingung, anak-anak ada yang pernah ikut Gembira Loka? Belum. Gembira Loka itu kebun binatang, namanya Gembira Loka Zoo. Nah, diingat-ingatnya zoo itu adalah hewan. Kalian pernah membayangkan tidak apabila salah satu hewan atau mungkin tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut hilang, apa yang terjadi kira-kira? Kira-kira apa Mas Gedi yang terjadi? Apa? Lingkungan tidak stabil, Bu Ari. Benar tidak teman-teman? Pada hari ini kita akan belajar 3 pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Kalau Bu Ari menyebutkan bahasa Indonesia, apa yang terlintas di pikiran kalian? Pelajaran bahasa Indonesia? Apa? Apa Mas Devi? Kalau bahasa Indonesia? Membaca, menulis. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar pertama bahasa Indonesia ya. Bu Ari, seperti pertemuan sebelumnya, Bu Ari punya LKPD. Bu Ari bagikan per kelompok. Diberi nama sesuai kelompoknya. Kemudian, ya, bagian depan sendiri ada teks bahasa Indonesia. Tentang apa? Gotong royong,
warga desa. Setiap kegiatan dilakukan bersama-sama dengan semangat dan penuh keikhlasan. Ya, oke. Ide pokoknya paragraf 1 apa Mas Pandu? Yang didiskusikan dengan regu 1 atau kelompok 1? Desa tempat tinggalku adalah desa yang indah dan damai. Iya, betul tidak teman-teman? Betul, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang suaranya paling keras bisa dibacakan. Oke, Mas David, mari kita berdiri. Dibacakan paragraf 2, berdiri Cabukus ya oleh berdiri Rien. Oke, silakan dibacakan paragraf 2. Tiap pagi hari Minggu warga desa berkumpul untuk membersihkan lingkungan. Mereka menyapu jalan, membersihkan trotoar dan potong rumput sekitar rumah dan fasilitas umum. Ya. Jangan sama pekerjaan atau dengan dan cepat selesai. Lingkungan desa pun menjadi bersih, sehat dan nyaman. Di anak-anak juga ikut membantu dengan kemampuannya. Iya, ide pokok paragraf 2 apa Mas David? Pokoknya apa? Coba dibuka di halaman selanjutnya atau ada pekerjaan mana? Warga berdua. Apa? Warga desa bergotong-royong. Warga desa bergotong royong, betul tidak teman-teman? Benar tidak paragraf 2? Oke, Mbak Sally bisa memberikan jawaban yang lain? Coba Mbak Sally berdiri terlebih dahulu. Jawabannya kelompok 2 kurang tepat teman-teman. Kita tunggu tanggapan dari kelompok 3. Apa Mbak Sally? Setiap pagi hari Minggu warga desa berkumpul membersihkan lingkungan. Iya, setiap minggu pagi warga desa itu berkumpul untuk membersihkan lingkungan. Kelompok 1 betul? Betul. Oke, lagi kelompok 3 silakan dibaca paragraf 3. Yang lainnya boleh siapa? Mbak Asri boleh namanya tuh ya. Berdiri, berdiri dibacakan paragraf 3. Gotong royong juga dilakukan saat ada warga yang mengadakan acara seperti pernikahan atau hitanan. Tetangga dan kerabat datang membantu mempersiapkan hiburan, memasak, mendirikan tenda, hingga merapikan tempat acara. Semua dilakukan dengan senyum dan tanpa mengharap imbalan. Kebersamaan seperti ini membawa hubungan antar warga semakin dekat dan harmonis. Iya, betul tidak teman-teman? Berarti teksnya tidak oke. Kita lihat dulu, dengarkan dulu ide pokok dari kelompok 3 apa? Gotong royong juga dilakukan saat ada acara. Iya, selain ketika kerja bakti minggu pagi, kalau ada acara gotong royong juga dilakukan. Itu kebiasaan yang diadakan di mana anak-anak? Gotong royong itu di lingkungan mana? Masyarakat di desa. Oke, kita akan lanjut ke tugas atau kegiatan berikutnya, bisa dibalik. Kita akan melanjutkan. Di situ Bu Ari mau memberikan kalian apa itu? Sebelum soal ada apa? Ada gambar apa itu? Gambar gotong royong. Betul sekali. Ada gambar gotong royong. Apakah ada di lingkungan anak-anak yang sudah tidak ada kegiatan gotong royong? Tidak. Masih ada gotong royong semua ya? Oke. Di LKPD selanjutnya, Bu Ari minta kalian diskusikan gambar yang sudah Bu Ari bagikan ke kalian. Kemudian dilanjutkan di halaman berikutnya. Bu Ari minta kalian untuk menjelaskan terkait kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan kalian ya. Apakah ada pertanyaan terkait tugas berikutnya? Enggak. Kalau tidak silakan didiskusikan ya anak-anak ya. Bu Ari beri waktu 25 menit untuk mengerjakan tugas. Bisa tidak? Gambar apa ini? Biasanya dilakukan di mana? Sudah sampai teman-teman? Ya, ada pertanyaan? Bisa diselesaikan? Oke, semangat ya. Sudah selesai semua? Kelompok 1, 2, 3. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, Bu Ari punya ice breaking. Ya, sekarang anak-anak punya jari semua? Bisa bentuk seperti ini? Yang kanan seperti menembak, yang kiri akan 2. Ya, kita Bu Ari hitung 1 sampai 5, berhentikan seperti ini ya, pelan-pelan. 1 sampai 5, pelan-pelan
Iya, apa saja? Iya, betul. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, siapa yang mau menjawab? Boleh Mbak Seli lagi. Silahkan Mbak Seli. Iya, jawabannya kan soalnya. Bagaimana cara meningkatkan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat? Iya, bagaimana caranya gotong royong tetap lestari di lingkungan masyarakat kita? Menjalin keakraban sehingga membuat kerukunan. Iya, betul sekali. Anak-anak hari ini sudah belajar apa terkait gotong royong? Sudah belajar menentukan indikator berkelompok. Kemudian anak tahu gotong royong itu sesuai dengan sila Pancasila yang nomor 3. Sebelum Bu Ari menutup kegiatan pada hari ini, Bu Ari punya tugas yang bisa dikerjakan anak-anak secara berkelompok. Coba dilihat di halaman berikutnya. Bu Ari minta kalian mendiskusikan terkait kegiatan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, bisa mencari dari sumber koran, dari internet. Bu Ari minta dibuat clipping. Mengerti? Dibuat berkelompok ya. Kemudian tugas yang kedua adalah Bu Ari minta dari pembelajaran kita yang pertama terkait ekosistem hingga saat ini belajar apa? Tentang gotong. Tolong dibuat mind mapping. Satu orang satu. Ditaruh di belakang clipping kalian. Ya. Tugasnya dikumpulkan kapan kira-kira? Kapan Mas baru tahun depan? Iya, nanti sudah kelas 6. Kok ketemu hari lagi? Dikumpulkan waktunya 1 minggu. Cukup tidak? Cukup ya, dikerjakan dikumpulkan di minggu berikutnya. Setiap pembelajaran pasti Bu Ari berikan nilai mana yang aktif, mana yang pasif ya. Seperti itu. Oke anak-anak, apa kesimpulan yang bisa kita dapat di hari ini? Apa Mas Devin? Belajar Belajar gotong